Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas besar Jarkomdat dari kelompok 5 dengan saya Andre Danika dengan NIM 11011803334. Saya Rian Wibowo dengan NIM 11011184153. Saya Gila Priscilla dengan NIM 11011844065. Baik, saya akan menjelaskan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer dua atau lebih yang terhubung satu sama lain menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, sehingga mereka dapat saling berbagi informasi. Next. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu jaringan yang saling terkoneksi. Next. Soal yang pertama adalah menggunakan paket tracer versi 8.0. Buatlah sebuah topologi jaringan antara dua gedung perusahaan tersebut dengan spesifikasi sebagai berikut. A. Setiap divisi terdapat minimal 2 buah host, yang dimana setiap divisi memiliki subnet address yang berbeda-beda. Jawabannya akan dijelaskan oleh Gilda. Selanjutnya kita akan membuat topologi jaringan untuk kedua gedung yang sudah dihubungkan oleh satu router dan satu server. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembuatan. Kita masukin dulu routernya. Nah, routernya ini kita menggunakan flash internal. Kita tambahkan flash internal satu buah, tapi terlebih dahulu kita akan off-kan. Kita masukkan. Karena kita membutuhkan 3 buah router, kita copy saja lalu paste. Untuk router yang pertama kita beri nama R1. Untuk router yang kedua yang menghubungkan kita beri nama R2, dan untuk router gedung 2 kita beri nama R3. Oke, selanjutnya itu router ini dihubungkan oleh kabel. Kita pakai VSM 0,0 aja. Yang ini 1/0 dan ini 0,0. Oke, selanjutnya dalam satu buah gedung terdapat 2 buah switch. Kita pakai PT switch saja. Selanjutnya dalam satu gedung terdapat 2 buah PC. Sebentar. Kita akan ini dulu. Oke. Selanjutnya kita akan menghubungkan dari router menuju ke switch. Oke. Ini kita beri jarak saja ya. Ini sebenarnya untuk pengaturannya ini bebas, mau kayak gimana aja. Oke,
Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan dari switch menuju ke PC. Sebentar. Ini kita beri jarak saja ya. Oke, selanjutnya dari router yang kedua ini yang menghubungkan antara dua buah router, kita tambahkan server. Karena dari router 2 ini harus terhubung kepada server. Kita tambahin server. Selanjutnya kita hubungkan melalui dengan kabel. Oke. Selanjutnya untuk mempermudahkan mengetahui gedung satu dan gedung lainnya, kita akan memberikan warna. Oke, untuk gedung yang pertama kita beri warna orange. Oke, untuk gedung yang kedua kita beri warna ungu. Oke, untuk gedung yang ketiga atau gedung C kita beri warna sebentar. Gedung C kita beri warna kuning. Oke, warna kuning. Dan untuk gedung D kita beri warna biru. Oke, untuk penggambaran topologi antar gedung satu dan gedung lainnya sudah selesai. IP address. IP address atau Internet Protocol Address adalah sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dalam jaringan internet. IP address juga sering disebut sebagai seperangkat aturan yang mengatur kegiatan internet dan membantu memberikan fasilitas dalam menyelesaikan tindakan di internet. Next. PLSM. PLSM atau Variable Length Subnet Masks adalah teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet mask yang berbeda tergantung jumlah host yang ada di network tersebut. Soal selanjutnya, hitunglah subnet address di setiap masing-masing divisi dan subnet yang dipakai untuk konektivitas antar router dan web server menggunakan metode VLSM dengan mempertimbangkan jumlah user paling tinggi sebagai prioritas urutan pengalamatan. Okay, next. Untuk video penjelasannya akan dijelaskan oleh Hilda. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hitungan subnet address di setiap masing-masing divisi dan subnet yang dipakai untuk konektivitas antar router dan web server.
Oke, bisa dilihat pada layar. Untuk slash 25, untuk prefix slash 25 memiliki net 128, host 126. Untuk prefix slash 26 memiliki net 64 dan host 62. Untuk prefix slash 27, 28, 29, 30 bisa dilihat pada layar. Oke, yang pertama kali itu kita akan pendahuluan terlebih dahulu. Untuk IP address yang diketahui pada soal itu adalah IP address yang diketahui pada soal 192, 168, 10, dan 0. 192 ini untuk kelas A, 168 ini untuk kelas B, 10 untuk kelas C, dan 0 untuk kelas D. Oke, selanjutnya itu kita akan menggambarkan bit-bit, bukan menggambarkan, kita akan menghitung bit-bit yang terdapat pada prefix slash 25. Nah, dalam satu kelas itu terdapat 8 bit, yang mana dalam satu kelas terdapat subnet max itu 255. Maka dari itu untuk kelas A memiliki 8 bit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk kelas B juga terdapat 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk kelas C juga terdapat 8 bit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk kelas D ini, karena dia IP address yang sudah diketahui pada soal itu adalah 0, maka dari itu untuk kelas D ini berupa nilainya adalah 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena kita mau menghitung kenapa sih net dari slash 25 itu adalah 128. Untuk net 128 itu ditemukan atau ditentukan dari jumlah 0 pada kelas atau pada akhir dari perhitungan. Nah, untuk 128 ini karena kita mau menghitung prefix slash 25, maka untuk 25 itu, untuk kelas D-nya ini diisi untuk angka pertama itu adalah jumlahnya adalah 1. Nah, untuk angka seterusnya adalah 0. Maka dari itu jumlah 0 di sini adalah 7, berarti 2 pangkat 7 adalah 128. Berarti untuk, kan tadi saya bilang untuk setiap kelas itu memiliki 255 subnet max. Berarti 255, 255, 255, dan 128. Maka dari itu ini membuktikan adanya net, membuktikan net 128 untuk prefix slash 25 itu dari mana. Oke, selanjutnya itu kita akan masuk ke dalam soal. Karena kami adalah kelompok 5. Kelompok 5 mod 6, berarti 5 mod 6 itu adalah 5. Maka dari itu kita mengerjakan set soal 5. Untuk pada soal itu sudah diketahui bahwa untuk perhitungan dengan mempertimbangkan jumlah user paling tinggi sebagai prioritas urutan pengamatan. Maka dari itu untuk set nomor 5, jumlah host paling tinggi adalah di bagian D, divisi D. Berarti D sama dengan 64 host. Selanjutnya itu ada A itu 30 host. Selanjutnya ada B, itu 28 host. Selanjutnya ada C itu 7 host. Nah, selanjutnya itu kita akan menentukan prefix dari masing-masing divisi pada keempat ini. Nah, untuk 64 host itu diisi oleh prefix slash 25. Mengapa tidak prefix slash 26? Karena prefix slash 26 itu hanya menampung sebesar 62 host saja maksimalnya. Maka dari itu kita kan harus mencari 64 host. Dimanakah prefix yang baik untuk 64 host dan bisa menampungnya? Maka kita menggunakan slash 25. Untuk D itu menggunakan slash 25. Untuk A itu menggunakan
Karena 30 host kita menggunakan /27. Untuk bagian B, karena 28 host kita juga menggunakan /27. Untuk C itu adalah 7 host. 7 host itu makanya kita menggunakan /28. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah IP. IP yang diketahui adalah 192.168.10.0. IP yang sudah diketahui pada soal itu adalah 192.168.10.0 ini digunakan untuk IP untuk bagian divisi dengan jumlah host yang terbesar. Berarti 192.168.10.0 ini untuk /25. Selanjutnya kita akan menghitung IP pada bagian A. Bagian A itu adalah 192.168.10. Selanjutnya untuk jumlah net yang berikutnya itu adalah 0 ditambah dengan jumlah net dari /25 adalah 0 ditambah 128. Itu untuk /27. Nah, begitupun seterusnya kita akan menghitung bagian B itu berarti 192.168.10. 128 ditambah dengan /27. /27 adalah 32. Makanya kita ketemu hasilnya adalah 160. Selanjutnya untuk bagian C. 192.168.10. 162 ditambah dengan net dari /27 yaitu 32. Maka ketemu hasilnya adalah 192. Oke, selanjutnya itu kita akan masuk ke dalam bagian perhitungan subnet max. Oke. Subnet max yang dihitung adalah 255, 255, 255. Nah, untuk nilai selanjutnya adalah untuk /25 itu subnet yang diambil adalah 128. Berarti 255, 255, 255, 128. Oke, untuk selanjutnya. Bagian A, 255, 255, 255. Untuk /27. /27 ini adalah 32. Tapi kita bukan memasukkan 32, melainkan adalah 128 ditambah 64 ditambah dengan 32. Hasilnya adalah 224. Lanjut lagi, 255, 255, 255. Nah, karena dia bagiannya sama dengan bagian B ini sama dengan bagian A, maka kita menggunakan jumlah subnet max yang terakhir itu adalah sama karena /27. 224. Oke, selanjutnya itu untuk /28. /28 berarti 255, 255, 255. /28 adalah 128 tambah 64 tambah 32 tadi jumlahnya 224 ya. 224 berarti ditambah dengan 16 adalah 240. Oke. Selanjutnya itu kita pisahkan dulu ya terlebih dahulu untuk mempermudah penglihatan. Oke, selanjutnya itu kita akan masuk ke dalam ilustrasi gambar. Pada soal diketahui bahwa setiap gedung memiliki 2 buah switch Cisco dan 1 buah router. Berarti terdapat 2 gedung dengan 2 buah switch. 2 gedung dengan 2 buah switch. Supaya terlihat besar. Oke. 2 buah gedung dengan 2 switch. Nah, 1 gedung dan 2 gedung terhubung ke sebuah switch router Cisco sebagai gateway dan ke web server.
Oke, selanjutnya kita berarti ada satu buah router lagi yang menghubungkan ke web server, ke server. Oke, selanjutnya karena pada soal juga disebutkan bahwa switch ini satu switch terhubung dengan dua PC. Maka akan kita hubungkan ya. Switch terhubung dengan dua PC. Satu router terhubung dengan dua switch. Dan satu router lagi menghubungkan dua router dalam gedung yang berbeda, dan satu router tersebut menghubungkan ke web server. Oke, berarti bisa kita lihat ya. Dalam satu gedung itu terdapat satu buah router, dua switch, dan 4 PC. Dan satu gedung lagi terdapat satu buah router, dua buah switch, 4 PC. Nah, untuk router yang pertama, pada gedung yang pertama kita namai sebagai R1. Untuk router yang menghubungkan dua gedung yang berbeda saya namai dengan R2. Dan untuk router pada gedung yang kedua saya namai dengan R3. Oke, berarti kita harus menentukan IP yang terdapat pada router gedung 1 dan yang menghubungkan ke router penghubung R2. Dan untuk router R3 yang menghubungkan ke R2. Berarti R1 menghubungkan ke R2, R2 menghubungkan dengan R3, dan R2 ke server. Kan untuk IP R2 sampai R3 berarti 192, 168, 10. Karena saya lupa nulis 208/30 ya. Berarti 208 ditambah dengan net yang ada pada /30, yaitu adalah 4. Berarti 208 ditambah 4 adalah 212. Selanjutnya untuk R2 ke server, 212 ditambah dengan jumlah net dari /30, 212 tambah dengan 4 adalah 216. Selanjutnya kita akan menghitung sub netmax yang terdapat pada router. Berarti 255, 255, 255, 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4. Berarti 240 ditambah dengan 8, 248, 248 ditambah dengan 4, 252. Nah, karena semuanya sama, /30, maka dari itu 255, 255, 255, 252. Tetap sama ya. 255, 255, 252. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai IP yang nanti dipakai untuk pada bagian masing-masing. Nah, tadi kita udah ketahui ya bahwa D itu IP-nya segini, A IP-nya segini, B IP-nya segini, dan C IP-nya segini. R1 yang menghubungkan ke R2 IP segini, R2 yang menghubungkan ke R3 IP segini, dan R2 yang menghubungkan ke server IP-nya segini. Oke, selanjutnya kita akan menggambarkan. Nah, D itu tadi IP-nya adalah 192.168.10.0. Network IP awal, IP akhir, dan broadcast.
Nah, untuk IP yang tadi kita hitung itu adalah merupakan IP untuk network. Nah, terdapat 4 kelas. 4 kelasnya ini adalah di masing-masing setiap bagian atau di setiap IP pada bagian tersebut. Ada 4 kelas. Yang pertama ada, atau biasa disebut dengan 4 host juga. Pertama ada network, IP awal, IP akhir, dan broadcast. Nah, network ini yang pertama kita masukkan adalah 192, 168, 10, 0. Selanjutnya untuk network pada bagian A itu adalah 192, 168, 10, 128. Untuk pada bagian B itu 192, 168, 10, 160. Untuk bagian C 192, 168, 10, 192. Selanjutnya untuk bagian R1 sampai dengan R2 itu 192, 168, 10, 208. Untuk bagian R2 sampai dengan R3 192, 168, 10, 212. Untuk bagian R2 ke server sebentar, ke server itu 192, 168, 10, 216. Oke. Selanjutnya itu kita akan menentukan IP awal, IP akhir, dan broadcast. Untuk pertama kita menentukan adalah broadcast. Nah, broadcast ini adalah pengurangan dari IP network sebelumnya atau IP network setelahnya. Berarti 192, 168, 10, 128 dikurangi dengan 1, 127. Berarti untuk IP awal dari bagian D adalah 192, 168, 10, 1. Karena bertambah 1 dari network. Sampai dengan IP akhirnya itu adalah 192, 168, 10, 127 dikurang dengan 1, 126. Nah, begitupun seterusnya. Akan saya hitung juga untuk bagian A. Caranya tetap sama ya. Pertama kita buat broadcast dulu. Karena untuk mempermudah perhitungan, 160 dikurang 1, 159. Berarti untuk IP awal adalah 129 karena 128 tambah 1. Untuk IP akhirnya adalah 158 karena pengurangan dari broadcast. Oke, selanjutnya yang B, broadcastnya adalah 192 dikurang dengan 1, berarti 192, 168, 10, 191 ya, karena pengurangan 1. Berarti 192, 168, 10, 161 sampai dengan 192, 168, 10, 190. Selanjutnya untuk bagian C. Berarti 192, 168, 10, 208 dikurang 1, 207. Untuk IP awalnya 192, 168, 10, 193 sampai dengan 192, 168, 10, 206. Untuk R2 sampai dengan R1 sampai dengan R2, broadcastnya adalah 212 dikurang 1, 192, 168, 10, 211. 192, 168, 10, 209
sampai dengan 192, 168, 10, 210. Oke, selanjutnya untuk R2 sampai R3, broadcast yang didapatkan adalah 192, 168, 10, 216 dikurang 1, 215. Berarti untuk IP awalnya 192, 168, 10, 213 sampai dengan 192, 168, 10, 214. Nah, bagaimana dengan R2 sampai dengan server? Karena kita nggak tahu nih untuk broadcastnya itu berapa. Nah, pada perhitungan awal, IP awal atau IP network awal. Nah, untuk perhitungan IP network pada bagian awal, itu tuh diketahui bahwa 216/30. Nah, berarti penambahan dari setiap router itu berjumlah 4 kan? Berjumlah 4 host. Nah, berarti untuk berikutnya, untuk IP berikutnya adalah bertambah juga 4. Berarti 220. Berarti 192, 168, 10, 220. Nah, berarti untuk broadcastnya adalah 220 dikurang 1 adalah 219. 192, 168, 10, 219. Nah, oke. Selanjutnya untuk IP awalnya itu adalah penambahan dari network. Penambahan 1 dari network. Berarti 217 sampai dengan 192, 168, 10, 218. Oke. Sekian untuk bagian hitungan. Terima kasih. MAC address. MAC address atau Media Access Control adalah salah satu alamat jaringan yang bergerak pada OSI layer kedua, yaitu data link layer yang berfungsi untuk membedakan alamat setiap perangkat keras dalam jaringan, sehingga tidak menyebabkan konflik di antara perangkat keras yang terhubung dan tidak akan berubah alamatnya sampai kapanpun. Soal yang ketiga, yang B, perlihatkan dan jelaskan MAC address table di masing-masing switch. Comment show MAC address table sebelum dan sesudah melakukan demo ping. Yang C, demokan konektivitas dengan comment ping ke masing-masing gateway, ping antar gedung, dan ping ke web server dari PC host. Minimal lakukan demo di satu host setiap subnetnya. Video penjelasannya akan dijelaskan oleh Gilda. Oke, selanjutnya itu kita masukkan IP di setiap masing-masing router. Caranya dengan klik 2 kali, terus habis itu kita cek dulu yang tadi udah on apa off. Ini udah saya onin. Terus masuk ke CLI. Nah, ini udah saya config. Pertama masukin dulu, pilih yes atau no dengan N. Terus habis itu router ENA atau enable. Habis itu config atau configuration. Habis itu masuk ke inter FA 0/0. Nah, FA 0/0 ini menghubungkan antara router 1 dan router 2. Selanjutnya kita no shot. Habis itu masukin IP dari router 1 sampai router 2. IP router 1 sampai router 2 itu 192, 168, 10, 209. Lalu kita masukin juga 255, 255, 255. Untuk R1 sampai dengan 2 itu menggunakan 252. Oke, habis itu exit. Terus kita mengganti name menjadi dari router menjadi ke hostname R1 untuk memudahkan. Oke, karena itu baru dari router 1 menuju ke router 2, kita juga harus memasukkan IP dari router 1 menuju ke gedung A. Oke. Caranya seperti yang tadi, sama. Inter FA
1/0. 1/0. No shot. Masukin IP add. Nah, kita lihat nih R1 dari R1 ke gedung A. Sebentar. Nah, gedung A nih. IP yang dipakai adalah 129. Oke. 255, 255, 255, 255. Kita lihat A itu memakai 224. 224. Habis itu exit. Oke, selanjutnya itu kita harus menghitung dari, ini udah tanda hijau ya, sudah terhubung artinya, menghitung dari router R1 menuju ke gedung B. Oke, selanjutnya untuk gedung B itu dia menggunakan FA 6/0. Berarti inter lagi FA 6/0. No shot. IP add. Nah, kita lihat nih yang gedung B itu menggunakan IP 161. 161, 255, 255, 255. Untuk gedung B itu menggunakan 224. 224. Habis itu exit. Oke, kita lihat. Sebentar. Oke, sudah hijau ya, sudah terhubung. Oke, ini karena baru di router 1, kita mencobanya di router kedua. Sama juga, double click. Terus kita cek dulu di physical-nya, sudah on atau off. Sudah on ya. Terus masuk ke CLI. Tadi saya sudah mengklik no dulu, habis itu ENA configuration. Nah, pertama itu kita masukkan inter. Kita mau dari R2 menuju ke R1 dulu. Berarti FA 0/0. Inter FA 0/0. No shot. Habis itu masukin IP add. Nah, IP yang dipakai dari R1 sampai dengan R2 itu tadi 209 sudah dipakai. Makanya kita memakai 2110. 210. IP add 192, 168, 10, 210, 255, 255, 255. Kita langsung masukin untuk R1 sampai dengan R2 itu menggunakan 252. 252. Oke, selanjutnya itu kita kita exit. Kita lihat terlebih dahulu. Oke, sudah tanda hijau ya, sudah terhubung. Oke, selanjutnya itu kita akan menghitung interface dari router menuju ke server. Berarti inter FA 6/0. 6/0. No shot. IP add. Nah, kita harus lihat dulu nih dari R2 menuju ke server. 217 ya. 192, 168, 10, 217, 255, 255, 255. Untuk dari R2 menuju ke server itu menggunakan 252. 252. Habis itu exit. Kita coba lihat ya. Oke, sudah terhubung ya. Selanjutnya dari R2 menuju ke R3. R2 menuju ke R3 itu tetap sama. Inter FA, kita lihat dulu. Dia menggunakan jalur 1/0. 1/0. No shot. IP add. IP add. Kita lihat dulu dari
R2 menuju R3 itu menggunakan 213. 192, 168, 213. 255, 255, 255, 252. Kita lihat ya, dari R2 menuju ke R3 itu menggunakan, betul, 252. Oke. Oh, maaf, ini kurang 10. Bentar ya. Kita tambahin 10. Oke. Habis itu exit. Oke. Belum terhubung ya, karena masih di R2. Oke, selanjutnya itu kita akan menggunakan mengkonfigurasikan dari router ketiga. Oke, di close saja yang tadi. Double klik router 3. Nah, karena ini belum on, kita akan on-kan terlebih dahulu ya. Masuk ke CLI, kita enter. Oke, sebentar. Enter lagi, ENA, configuration. Masukin inter FA. Nah, pertama itu dari router 3 menuju ke router 2 menggunakan 0/0. FA 0/0. Habis itu no shot. Masukin lagi IP add. Bentar. IP add dari router 3 menuju ke router 2. Tadi 213 sudah dipakai ya. Berarti kita memakai 214. 192, 168, 10, 214, 255, 255, 255, 252. Habis itu exit. Oke, kita lihat ya, udah terhubung atau belum semuanya. Oke, semuanya udah terhubung ya. Up. Semuanya udah semua. Yang dari sini satu sudah terhubung. Oke. Lanjut. Kita lanjutkan ke inter FA dari R3, router 3 menuju ke gedung C. Berarti 192, 168, 10, 193. FA berapa tadi ya? Bentar. FA 1/0. 1/0. Habis itu no shot. IP add 192, 168, 10. Oke, selanjutnya tadi sebentar, belum saya share screen. Oke, selanjutnya itu tadi kita dari R3 menuju ke gedung C itu 193 ya. Oke, 193, 255, 255, 255. Kita lihat C itu menggunakan 240. 240. Oke, selanjutnya exit. Kita lihat terlebih dahulu ya, sudah terhubung. Oke, sudah terhubung ya. Berarti sudah terdapat 2 address. Oke, selanjutnya kita menggunakan dari router 3 menuju ke D. Oke, berarti inter FA, kita lihat dulu. FA 6/0. 6/0. No shot. IP add, kita lihat dari IP D 192, 168, 10, 1. 192, 168, 10, 1. 255, 255, 255, 128. Oke. Dan exit. Oke, kita lihat ya terlebih dahulu. Sebentar. Oke, sudah terhubung ya. Oke.
Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan dari PC. Oke, masuk saja langsung ke PC, desktop, IP configuration. Oke, kita masukkan ya address yang belum dipakai untuk dari router 1 ke gedung A. Router 1 ke gedung A itu tadi 129 dipakai ya, berarti 130. Oke, 130. 168, 10, 130. Subnet max-nya itu untuk gedung A itu 224. 192, 168, 10. Gedung A itu 130 belum dipakai ya. 130. 192, 168, 130. Maaf, 10, 130. Selanjutnya 255, 255. Untuk yang gedung A itu 224, 224. Oke, selanjutnya itu 192, 168, 10. Kita masukkan yang gedung A, IP awalnya itu 129. Oke, kita X lagi. Selanjutnya untuk yang gedung B. Maaf, PC gedung A lagi. Oke, IP configuration 192, 168, 10. Kita lihat lagi yang belum kepake berarti 131 ya. 255. Nah, kita lihat gedung A itu tadi 224. 192, 168, 10. Gedung A itu 129. 129. Oke, kita X lagi. Selanjutnya pindah ke gedung B. Oke, gedung B itu 192, 168, 10. Gedung B itu 162. 162. Karena tadi IP 161-nya sudah dipakai. 255, 255 untuk gedung B itu sama 224. 192, 168, 10, 161. Oke, kita X. Untuk PC ketiga, kita coba. Berarti 192, 168, 10, 163. 255, 224. 192, 168, 10, 161. Oke, sekarang gedung C. Gedung C ini configuration 192, 168, 10. Gedung C 194 ya. Karena tadi 193-nya itu udah dipakai. Berarti gedung C itu 240. 192, 168, 10. Kita memakai jumlah IP yang terdapat pada kabel yang pertama yang menghubungkan ke router itu 193. Oke. Lanjut lagi ke yang C. C 192, 168, 10, 195. C itu tadi 240. 192, 168, 10, 193. Oke. Selanjutnya kita masukkan ke gedung D.
Oke, gedung D itu tadi 192, 168, 10. Gedung D itu karena 10.1 udah dipakai pada jalur ke router, kita pakai 10.2. 128, 192, 168, 10, 1. Oke, sekarang kita pakai yang jalur ketiga. Oke, jalur ketiga ini 2, 168, 10, titik 3 ya, karena 2 tadi udah dipakai. 28, 192, 168, 10, titik 1. Untuk default gateway ini jalur yang menghubungkan ke router ya. Oke, kita close. Oke, selanjutnya untuk yang PC sudah selesai. Lanjut lagi kita ke configuration yang server. Oke, server. Configuration berarti 192, 168, 10. Karena server tadi itu 217 udah dipakai, berarti 218 ya. 252, 192, 168, 10, titik 217. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan demo ping. Demo ping yang di sini kita pertama klik switch-nya dulu. Habis itu masuk ke CLI, enter, kita klik ENA, terus show MAC address, show MAC atau show MAC address. Nah, udah dapet ya, ada 2. Oke, selanjutnya kita coba untuk ke PC. Nah, PC ini kita coba menghubungkan ke PC 1 dulu ya. PC 1 itu 131 IP-nya. Oke, PC. Selanjutnya kita masuk ke komen. Nah, terus habis itu kita klik aja, kita ketik aja ping 192, 168, 10, 131. Oke, sudah bisa ya. Nah, selanjutnya kita lihat dulu nih. Ini untuk ada penambahan atau tidak. Oke, ada penambahan ya, dari yang sebelumnya hanya 2, sekarang muncul 3 untuk di switch pertama atau switch gedung A. Oke, tadi kita sudah mencoba untuk dari gedung A ke gedung A sesama PC. Sekarang kita coba dari gedung A ke gedung B. Kita gunain PC 1. PC 1 kita coba ke komen. Sekarang kita coba dulu terlebih dahulu untuk di switch-nya terlebih dahulu ya, switch gedung B. ENA show MAC address. Oke, hanya 1 ya sebelumnya. Sekarang kita akan ping dari PC 1 menuju ke gedung B atau PC 2 atau PC 3 ya. Kita coba PC 2 dulu deh. Kita lihat dulu PC 2 itu tadi IP address-nya 162 ya. Oke, kita masuk ke PC 1, kita ping 192, 168, 10,
10 tadi PC 2 itu 162 162. Oke, sudah bisa ya? Oke, kita coba dulu. Ada penambahan atau tidak untuk show MAC address-nya. MAC address. Oke, ada penambahan ya. Berarti untuk dari gedung 1 ke gedung A sudah bisa ya melalui satu router yang sama. Oke, sekarang kalau misalnya ke gedung tetangga ya, maksudnya gedung yang berbeda router. Oke, kita akan coba misalkan dari PC 2. Oke, ping 192, 168, 10. Kita coba ke PC 4 ya. 194. 94. Oke, kita coba dulu di no shot. Nah, lost kan? Nggak bisa karena kita tadi belum mengkonfigurasikan yang ada di router. Oke, kita coba aja pakai, misalkan pakai pesan ya. Ini ke sini, successful. Selanjutnya dari ini ke di sini, successful. Selanjutnya dari ini ke sini, valid. Kenapa valid? Karena tadi yang saya bilang kita belum mengirimkan konfigurasi untuk router, masing-masing router untuk ke jalur servernya. Nah, selanjutnya kita close dulu ya. Oke, karena tadi udah dicontohkan untuk dari masing-masing PC gedung A ke gedung B bisa dalam satu router. Sekarang dari PC gedung C ke gedung D juga bisa dalam satu router. Untuk memastikan lagi, kita bisa sih kalau misalnya mau kita ini. Kita masukkan dulu. Oke, dari switch. Enak. Show MAC address. Show MAC address. Oh maaf, ini router tapi di switch harusnya. Bentar, maaf ya. Oke, di switch. Enak. Show MAC address. Oke, ini satu ya. Masih satu. Sekarang kita hubungin. Kita mau ping dari PC 4 ke PC 6. IP at 192, 168, 10. 6 ini adalah 2. 10.2. 10.2. Oh, maaf. Maksud saya adalah IP saja. IP. Maksudnya ping 192, 168, 10.2. Oke, sudah bisa ya? Oke, udah bisa. Kita coba aja langsung ke dari PC 4 ke PC 6, successful ya. Dari PC 5 ke 6, successful. Dari PC 6 ke 7, successful. Oke, selanjutnya karena tadi pada saat kita mengirimkan pesan dari misalkan gedung B ke gedung D itu masih valid karena di router 1 ini kita belum mengenalkan ke router 1 ke server, router 1 ke R3, router 1
1 ke gedung C dan router 1 ke gedung D. Nah, maka dari itu kita harus kenalin terlebih dahulu. Pertama, klik 2 kali R1-nya, terus kita langsung aja kita masukin NA config NA config. Selanjutnya kita masuk IP root. IP root itu yang dipakai adalah pertama ke server. Server itu networknya adalah 216. Masukin aja 192.168.10 216 255 255 252 ya, karena ke server. Nah, terus habis itu jalan yang dipakai atau kabel yang dipakai adalah FA0/0 kan, karena menuju ke server menggunakan jalur FA0/0. FA0/0. Oke, selanjutnya kita setelah mengenalkan ke server, kita mengenalkan ke dalam router R3. Berarti IP root lagi 192.168.10. Nah, router 3 ini kita harus lihat ya. Router 3 itu 212 untuk networknya. 212, 255, 255, 255, 252. Karena R3 itu 252 ya. Oke, jalannya tetap sama pakai FA0/0. Selanjutnya untuk yang ke C. Gedung C itu berarti IP root 192.168.10. C kita lihat dulu networknya itu 192. 192, 255, 255, 255. Kita lihat dulu C itu 240. 240. FA 0/0. Selanjutnya untuk gedung D. IP root 192.168.10. Gedung D kita lihat dulu 10.0 networknya. 0 255, 255, 255, 128. 128 yang untuk gedung D. FA 0/0. Oke, selanjutnya exit. Sip. Kita udah kenalin nih untuk R1 itu supaya bisa masuk ke dalam, bisa mengirimkan pesan ke beda gedung. Tapi untuk R1 mengirimkan pesan, atau misalnya dari gedung A mengirimkan pesan ke gedung B belum bisa karena kita belum mengenalkan R3 ini ke R1. Oke, selanjutnya kita mengenalkan R2 terlebih dahulu ya. R2 lagi lanjut. Enak, configuration. Kita langsung masukin aja config-nya. R2 ini kita kenalin dulu ke gedung A dulu ya. Oke, kita kenalin ke gedung A. Berarti nah configuration sudah, IP root. Nah, kita lihat dulu nih. Untuk ke gedung A itu 128 192, 168, 10, 128, 255, 255, 255. Nah, lihat nih gedung A itu 224. 224. FA 0/. Kita lihat dulu ya. Dari router 2 untuk kenalin ke gedung A ini berarti 0/0 ya. A 0/0. Selanjutnya karena kita udah kenalin dari router 2 ke dalam gedung A, sekarang ke gedung B. Melalui jalannya sama ya, FA 0/0. Oke. IP root
192, 168, 10. Kita lihat network di B itu 160. 160. Maaf. 255, 255, 255, 224. Sama ya. Yang B juga 224. Ini 224. Habis itu kita masukin FA 0/0. Selanjutnya itu kita kenalin ke yang gedung C. IP root 192, 168, 10. Kita lihat gedung C itu punya networknya adalah 192, 192, 255, 255, 255. Kita lihat C itu dia 240 ya. 240 melalui FA. Maaf. FA, kita melalui FA berapa nih? 1/0. 1/0. Oke, selanjutnya kita kenalin ke gedung C. Gedung D, maaf. 192, 168, 10. Gedung D itu dia 0. 0. 255, 255, 255, 128, FA 1/0. Kenapa pakai FA 1/0? Karena dia tetap sama ya jalannya atau kabelnya menggunakan FA 1/0. Oke, selanjutnya kita exit. Oke, selesai untuk R2. Sekarang masuk ke R3. R3 ini tetap sama ya. Enak, config. Habis itu IP root 192, 168, 10. Kita masukin dulu yang untuk dari router 3 ke server. Router 3 ke server, server tadi pakai yang 216 ya. Oke. 216, 255, 255, 255, 252. Nah, ini menggunakan jalur FA 0/0. Oke, FA 0/0. Selanjutnya kita mengenalkan ke router 1. 192, 168, 10. Router 1 itu 208, 255, 255, 255, 252 tetap sama ya. FA 0/0 tetap sama karena pakai jalur yang sama. Oke, selanjutnya IP root untuk yang ke gedung A. Berarti gedung A itu dia 128 ya. 68, 10. Gedung A itu 128, 255, 255, 255. Gedung A itu dia make yang 224. FA sama ya jalannya atau kabelnya sama. IP root untuk yang gedung B 192, 168, 10. Gedung B itu make yang 160. 60, 255, 255, 255. Gedung B sama ya 224, FA 0/0. Oke, selanjutnya exit. Kita udah membuat semuanya saling mengenal dari R1 kenal ke server, R1 kenal ke R3, R1 kenal ke gedung C dan D, R3 kenal ke server, R3 kenal ke gedung AB sama ke R1 dan server. Selanjutnya untuk R2 kenal ke gedung A, B, C, dan D. Oke, selanjutnya itu kita akan ngetes coba mengirimkan pesan dari gedung A ke gedung C. Pilot, kita coba lagi ya. A ke gedung C. Pilot. A ke gedung C. Masuk pilot.
karena tadi masih valid, saya lupa kalau misalnya ternyata saya nulisnya EN. Kita coba dulu ya untuk ENA. ENA configuration, tadi saya minta maaf kalau misalnya tadi saya tipu atau tulisnya salah. Sekarang kita IP route untuk yang server terlebih dahulu ya. Oke, server itu dia menggunakan 216. 192, 168, 10, 216, 255, 255, 255, 252. Terus untuk selanjutnya FA0/0 ya. FA0/0. FA0/0 ini karena jalurnya tuh menggunakan FA0/0 saja. Terus selanjutnya enter IP route 192, 168, 10 untuk ke router. Selanjutnya untuk ke router R3. Router R3 itu 212 ya. Oke, 212, 255, 255, 255, 252, FA0/0. Ini tadi udah router 3. Selanjutnya ke dari R1 ke C. IP route R1 ke C itu 192, 168, 10. Ke C itu 192, 192, 255, 255, 255. C itu menggunakan 240 ya. 240. FA0/0 tetap. IP route 192, 168, 10. Sekarang kita menggunakan ke D. 10.0. 255, 255, 255, 8, FA0/0. Exit. Oke, kita coba ya. Untuk dari PC1 ke C, successful. Oke. PC ini ke sini, successful. Sini ke sini, successful. Oke. Nah, selanjutnya karena tadi diminta pada soal untuk melakukan ping, maka dari itu kita mencoba untuk yang dari switch 1. Kita coba terlebih dahulu ya. Untuk pingnya enar show MAC address. Oke, ini yang pertama sebelum di-ping, kita akan mem-ping dari gedung A ke gedung B. Oke, kita pakai PC0 saja. Ya, kita ping gedung A ke gedung B. Ping. Selanjutnya ini kita coba yang PC2 ya. 162. Ping 192, 168, 10, 162. Oke, kita coba yang di switch-nya. Show MAC address setelah di ping. Oke, tetap sama. Tidak ada yang berubah, tetapi sekarang kita coba untuk, tapi hasil pingnya tetap bisa ya. Tetap berjalan. Oke, sekarang kita coba untuk yang dari dari gedung B ke gedung A. Ini kita pakai switch ini. Gedung B, enak. Show MAC address. Oke, sekarang kita coba untuk yang dari kita akan memping dari gedung B ke gedung A. Pakai PC1 saja, 131. Ping
192, 168, 10, 131. Oke. Sekarang kita lihat untuk yang di switch-nya. Apakah ada perubahan? Show make address. Oke, tetap sama ya. Oke, sekarang kita coba untuk mengirimkan pesan successful. Oke, sekarang dari PC ini ke sini successful. Dari gedung A ke gedung A successful. Oke. Sekarang kita coba dulu untuk yang dari gedung A ke gedung C successful. Gedung D ke gedung B ke gedung D. Pilot. Kita coba sekali lagi ya. Gedung B ke gedung D successful. Selanjutnya dari gedung D ke gedung D ke gedung C successful. Dari gedung D ke gedung A successful. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba ping lagi untuk dari switch gedung C. Enak. Kita coba lagi ya, show make address. Oke, kita coba untuk dari gedung C kita ping menggunakan PC5, kita ping ke gedung A. Gedung A itu dia 130 ya. Oke. Ping 192, 168, 10, 130. Kita harus nunggu ya sebentar. Oke, mantap. Pingnya berjalan dengan lancar. Kita coba untuk yang dari apakah ada penambahan untuk show make address setelah di ping. Oke, tetap sama ya. Tidak ada penambahan. Oke. Selanjutnya kita akan ping dari mengirim pesan dari PC A ke server successful. B ke server successful. Maaf, bentar. B ke server harusnya successful ya. B ke server. B ke server. Successful. Dari C ke server successful. D ke server successful. Dari router ke server successful. Router ke server successful. Oke, selanjutnya karena diminta pada soal adalah demokan konektivitas dengan comment ping ke masing-masing gateway dan ping antar gedung, ping web server. Dari minimal demo satu host setiap subnetnya. Oke, sekarang kita akan demokan untuk yang dari gedung A terlebih dahulu. Oke, pertama kita klik gedung A. Maksudnya PC di gedung A. Oke, kita coba terlebih dahulu ya. Ping dari ke gedung B terlebih dahulu. Ping 162. Oke, gedung dari A ke gedung B successful, gedung A ke gedung C ping 194. Pan 10 maaf tadi saya lupa. 194. Oke.
successful. Sekarang dari A ping ke gedung C. Gedung C itu 19 gedung D, maaf. 2 10.2 ping 192 168 10 192. Benar, masih menunggu. Oh maaf, tadi maksudnya 2. Ini 2 ya. Oke, maaf. Ping 192 168 10 2. Oke, berhasil ya ke gedung D. Oke, selanjutnya dari gedung A kita ping ke router. Sekarang kita ping ke router. Oke, dari A ping ke router 192. Maaf. Ping 192 168 10. Karena di gedung A itu adalah /27, berarti ini router menggunakan 129. Oke, berhasil. Dari A ke gateway atau ke router berhasil. Sekarang ke server. Server itu dia tuh 218. Ping 192 168 10 128 berhasil. Untuk A semua gedung A berhasil semua. Sekarang kita close. Sekarang ke gedung B. Gedung B itu kita ambil PC 2. Oke. Pertama kita ping ke gedung A. Ke gedung A ini kita pakai yang ini saja. PC 131. Oke, berhasil. Ke gedung A berhasil. Sekarang ke gedung C. Ping gedung C ini 195 192 168 10 195 berhasil. Sekarang ke gedung D. Gedung D ini 2. Ping 192 168 10 2. Oke, berhasil juga. Sekarang kita dari gedung B kita ke router dulu baru ke server. Oke, gedung B kita ping ke router. Router itu berarti menggunakan /30 209. Oke, 209. Ping 192 168 10 209 berhasil. Sekarang ke server. Ping 192 168 10. Server itu adalah 218. Oke, gedung B juga berhasil semua ya. Sekarang ke gedung C. Gedung C itu kita pakai PC 4 saja. Sebenarnya bebas ya, PC 4 mau PC 5 juga nggak apa-apa. Oke, sekarang kita ping ke gedung A dulu. Ping gedung A itu 192 168 10 130. Oke, berhasil ya. Dari C ke A berhasil. Sekarang dari C ke B. C ke B itu 163. Ping 192 168 163. 163.
Oke, berhasil ya. Berhasil ke gedung B. Sekarang kita dari C mau ke D. D itu 3. 3 atau kita pakai yang 3 saja deh. Oke. Ping 192, 168, 10, 3. Oke, berhasil ya ke gedung D. Sekarang dari C ke router. C ke router, kita coba ke router R1 kali ya. C ke R1 itu dia melalui, atau maaf, kita coba ke router yang ini. Itu dia pakai, karena C itu dia pakai yang /28. /28 itu 193. Oke, ping 92, 168, 10, 193. Berhasil ya. Sekarang ping dari C ke server itu 218. Ping 192, 168, 10, 218. Oke, berhasil. C, A, B, dan C berhasil semua ya. Ping kemana saja. Oke, sekarang ke dari D. Kita pakai PC 7. Oke, pertama kita ping dulu ke gedung A itu 131. Ping 198, 10, maaf 168, 10, 131. Berhasil ya ke gedung A. Sekarang ke gedung B itu 163. Ping 192, 168, 10, 163. Oke, berhasil ke gedung B. Sekarang kita ping ke gedung C. C itu pakai yang 195. Ping 192, 168, 10, 1. Maaf tadi saya lupa. 195. Oke, ke C berhasil juga ya. Sekarang dari D kita coba ke router. Karena D itu menggunakan /25, makanya kita menggunakan IP yang 10.1. Oke, pin 192, 168, 10.1. Oke, berhasil ya. Sekarang ke router, ke server. Server itu pakai 218. Ping 192, 168, 10, 218. Oke, berhasil. Berarti untuk dari keempat gedung bisa ping ke semua server maupun router. Oke, selanjutnya kita akan memperlihatkan MAC address table di masing-masing switch. Show MAC address table sebelum dan sesudah melakukan ping, sebelum melakukan demo ping. Oke, selanjutnya itu kita pertama di gedung A dulu ya, switch dulu di gedung A. Oh maaf, ini tadi saya belum exit. Oke, selanjutnya untuk gedung A switch pertama kita enable. Kita terus habis itu show MAC address. Oke, ini yang pertama ya. Terus habis itu dari PC yang di gedung A, kita mau ping ke gedung B. Ping gedung B itu 163. Ping 192, 168, 10, 163. Oke, berhasil ping ya. Karena berhasil ping, kita coba untuk show MAC address setelah di ping. Oke, berhasil ya. Oke, selanjutnya kita coba dari switch kedua. Switch kedua ini kita coba enable.
Terus kita masukin show MAC address. Oke, ini pertama ya dari gedung 2. Sekarang kita mau dari PC 2 ini kita ping ke gedung A. Oke, ping. Kita coba. Ini berapa nih? 130. Oke, ping. 92, 168, 10, 130. Oke, berhasil di ping ya. Kita coba di show MAC address setelah di ping. Oke, berhasil ya. Selanjutnya kita ke dari switch 3. Switch 3 ini kita coba enable, maksudnya gedung C. Enable show MAC address. Oke. Kita ini sebelumnya kita akan memping dari gedung C menuju ke gedung D. Ping, kita pakai gedung D yang IP address .2. Oke. 192.168.10.2. Oke, berhasil di ping ya. Kita lihat show MAC address setelah di ping. Oke, bertambah jumlahnya 1 ya. Dari FA 0, maksudnya dari FA 2/1, kabel FA 2/1. Oke, gedung C berhasil. Sekarang gedung D. Kita switch. Sebentar, maaf. Oke, sekarang enable show MAC address. Oke, ini sebelum di ping, kita coba ya dari PC di gedung D kita ping ke gedung C. Itu 195. 195. 92, 168, 10, 195. Oke, berhasil di ping. Kita lihat dulu. Sekarang show MAC address. Oke, ada penambahan 1 ya dari kabel FA 1/1. Oke, untuk gedung A, B, dan C sudah berhasil kita tunjukkan untuk show MAC address sebelum dan sesudah. Terima kasih. Table routing. Table routing adalah tabel yang berisi informasi keberadaan network, baik network yang terhubung langsung, yaitu directly connected network, maupun network yang tidak terhubung langsung, atau remote network. Tabel ini juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Table routing ini sangat penting karena digunakan router sebagai pedoman untuk mengirim setiap paket data yang diterimanya. Next. Soal nomor 4. Perlihatkan dan jelaskan table routing yang terdapat di masing-masing router. Untuk menjawab soal tersebut, akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan dan menjelaskan tabel routing yang terdapat di masing-masing router. Oke, pertama kita masuk ke R1 ya. R1 yang pertama, kita akan ketik show IP route. Oke, yang pertama itu ada bagian untuk S dan C. C ini adalah connected dan S ini adalah static. Di mana connected ini adalah sebagai contoh kita mengambil 128/27. 128/27 ini adalah untuk gedung A atau divisi A. Divisi A ini kita menggunakan FA 1/0. Maka dari itu kita menggunakan, bisa dilihat untuk pada tabel adalah FA 1/0.
Selanjutnya itu ada connected untuk 160/27. Itu adalah untuk divisi B. Divisi B menggunakan FA 6/0. 6/0. Selanjutnya untuk connected terakhir adalah 208/30. 208/30 ini adalah untuk mengarahkan dari router 1 menuju ke router 2. Selanjutnya ada statik. Statik ini adalah bisa kita ambil contoh dari 0/25. 0/25 ini adalah untuk bagian divisi D sama menjalankan dari FA 0/0. Selanjutnya ada statik lagi untuk 192/28. 192/28 ini adalah untuk bagian atau gedung C. Selanjutnya untuk statik 212/30 itu adalah yang menghubungkan dari router 2 menuju ke router 3 menggunakan sama ya jalurnya FA 0/0. Selanjutnya untuk statik yang terakhir adalah 216/30. 216/30 ini adalah dari router 2 menuju ke server sama menggunakan jalan FA 0/0. FA 0/0. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa perbedaan dari statik dan connected adalah connected ini hanya menghubungkan dari router R1 sampai dengan R2, hanya sebatas R2 saja. Tetapi untuk bagian statik yang menghubungkan dari router R2 menuju R3, router kedua menuju ke server, selanjutnya dari router R1 menuju ke gedung 1, router R1 menuju ke gedung D. Router R1 tadi menuju ke gedung C. Router R1 menuju server juga menggunakan dari R2 sampai dengan server. Itu adalah statik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke router R2. Router R2 kita tulis show IP route sama kayak tadi, enter. Nah, untuk connected itu ada di 208/30. 208/30 ini adalah yang menghubungkan router 1 dan router 2. Selanjutnya ada 212/30 yang menghubungkan antara router 2 dan router 3 melalui FA 1/0. Selanjutnya ada statik connected lagi dari 216/30 itu yang menghubungkan router 2 menuju ke server. Nah, kalau yang statik ini adalah yang tidak dalam kata lain yang tidak melekat pada R2. Misalkan seperti ini, 0/25 ini adalah yang menghubungkan router R2 dan D melalui FA 1/0. FA 1/0. Selanjutnya yang menghubungkan router R2 dengan gedung A menggunakan FA 0/0. FA 0/0. Selanjutnya yang menghubungkan router router 2 dengan gedung B menggunakan FA 0/0 lagi. Selanjutnya yang menghubungkan router 2 dengan gedung C menggunakan FA 1/0. FA 1/0. Berarti bisa kami simpulkan bahwa perbedaan connected dan statik lagi adalah connected ini yang melekat pada router tersebut. Misalkan yang dari R2 menuju ke R1, R2 menuju ke R3, R2 menuju ke server. Tapi untuk statik ini adalah yang jauh atau yang membutuhkan melewati router yang lain lagi. Jadi perbedaannya itu. Oke, selanjutnya itu kita exit. R2 sudah,
Sekarang R3. R3 di sini kita show IP route. Oke, untuk router R3 ini, untuk bagian connected terlebih dahulu, yaitu diisi oleh 0/25, yaitu bagian D. Bagian D melalui FA6/0. FA6/0. Selanjutnya connected lagi 192/28, yaitu untuk yang menghubungkan dengan gedung C melalui FA1/0. FA1/0. Selanjutnya connected lagi yang menghubungkan 212/30, yaitu antara R2 dan R3. Selanjutnya ada statik. Statik yang pertama itu 128/27, yaitu yang digunakan oleh gedung A, melewati sama ya, FA0/0. FA0/0. Selanjutnya ada statik lagi 160/27. 160/27 ini adalah yang menghubungkan ke gedung B melalui FA0/0 juga. FA0/0 juga. Selanjutnya ada statik 208/30. 208/30 itu adalah yang menghubungkan R1 dan R2 melalui FA0/0 lagi. FA0/0. Selanjutnya ada statik lagi 216/30, yaitu yang menghubungkan R2 dan server menggunakan FA0/0 lagi. FA0/0. Untuk kesimpulan antara perbedaan connected dan statik masih tetap sama seperti router yang kedua, yaitu untuk bagian connected yang yang terhubung dengan R3. Misalkan kayak tadi, jadi R3 menuju ke gedung D, R3 menuju ke C, R3 menuju ke router 2. Nah, untuk yang statik ini di sini adalah yang menghubungkan dengan router R3 dengan gedung lain. Misalnya router R3 dan gedung A, router R3 dan gedung B, router R3 dan server, tapi melewati router lain. Misalkan seperti tadi, R2 yang terhubung dengan server, R2 yang terhubung dengan server, ini 216/30. Nah, sekian untuk penjelasan dan untuk memperlihatkan dan menjelaskan tabel routing yang terdapat di masing-masing router. Oke, terima kasih. Sekian presentasi tentang tugas besar kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.